Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham INDF kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham INDF ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri makanan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan makanannya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan sudah dilakukan ekspor ke luar negeri. Untuk terkait kasus hukum, selesai membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan INDF. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh First Pacific sebesar 50,07% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 49,93%. Dan teman-teman, ini merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh INDF. Dan teman-teman bisa membedakan ya. Jadi yang untuk INDF lebih ke dua ini sama yang ini. Tetapi untuk kalau Indomie mungkin ke anak usahanya ya, yaitu di ICBP. Terkait dari segi pendapatan, teman-teman bisa lihat untuk secara kuartal pertama mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 29,5%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertamanya, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 22,4%. Dan dari segi net profitnya, teman-teman juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 21,4%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 4,6%. Dan dari segi asetnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 4,2%. Dan dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 4,8%. Jadi kenaikan hutangnya itu disebabkan karena akuisisi Pine Hill ya dilakukan oleh ICBP. Terus untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 3,7%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sekitar 6,8%. Dan kalau kita lihat secara histori, memang rata-rata untuk NPM dari INDF ini sekitar 5 sampai dengan 8%. Terus untuk dari EPS di 774 dan membuat pernya menjadi 8,46 kali. Jadi untuk dari segi per juga memang udah sangat kecil ya teman-teman. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini merupakan per yang paling kecil. Untuk dari segi book value sekarang di 9339. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,7 kali. Dan ini juga merupakan per yang paling rendah untuk INDF. Dari segi DER-nya di 1,07 kali, ya ini dari segi DER mengalami kenaikan. Dan selama 2020 dengan 2021 ini untuk dari segi DER-nya di atas 1. Terus untuk dari segi ROE-nya di 8,29%, jadi mengalami penurunan ya. Tetapi kalau kita lihat secara histori, memang rata-rata untuk ROE dari INDF ini sekitar 6-9%. Terus untuk dari segi ROA di 4%. Dan kalau kita lihat secara histori juga sekitar 3 sampai dengan 5%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 6550. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value dari INDF ini sekitar Rp9.000. Jadi masih memiliki margin of safety 37%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan status oke karena saya lihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemilikan saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan status oke karena harga juga sekarang di bawah harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk INDF ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8:11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham INDF ini? Sementara tidak ya teman-teman, walaupun secara fundamental masih sangat bagus maupun dari segi valuasi. Tetapi dari kenapa saya tidak invest di INDF, karena saya sudah cukup memegang banyak saham. Jadi saya sudah tidak tertarik lagi untuk invest di INDF ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe.
Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bukan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.